Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Puspita Setiorini dari kelas 11 TJKT 6. Untuk video kali ini saya akan mengerjakan proyek reputasi tahun 2025. Sebelumnya untuk pengambilan video perkenalan ini saya lakukan di rumah, sedangkan untuk video pengerjaannya sudah saya lakukan di sekolah. Nah, untuk video kali ini saya akan menggunakan metode dubbing agar lebih mudah dimengerti serta lebih jelas. Nah, untuk video kali ini saya akan mengerjakan project MKK 4 level 3. Nah, tentang apa sih project MKK 4 level 3 ini? Yaitu tentang load balancing. Untuk selengkapnya, terus kita lihat video selanjutnya. Oke guys, jadi sekarang kita akan mengkonfigurasi load balancing. Nah, sebelum ke tutorialnya, apa sih itu load balancing? Yuk kita kenalan dulu bersama load balancing. Oke, jadi load balancing itu ialah teknik untuk membagi beban lalu lintas jaringan secara merata melalui dua router yang terhubung ke internet, teman-teman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan performa, mengoptimalkan penugasan bandwidth, dan juga memastikan koneksi tetap stabil jika salah satu jalur mengalami gangguan. Nah, load balancing itu ibaratkan dua router yang digabung ya, teman-teman. Nah, misal ada satu router yang 10 Mbps dan satu router yang 5 Mbps digabung menjadi totalnya itu 15 Mbps, begitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke alat yang dibutuhkannya. Ini emang lumayan banyak ya teman-teman. Ada dua router mikrotik, dua power router, satu switch, satu power switch, dan satu adapter serta 10 kabelan. Kalau saya ambil 10 kabelan ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman bisa menyesuaikan saja ya teman-teman. Oke, sekarang untuk studi kasusnya itu saya akan mengkonfigurasi load balancing dua ISP berbeda untuk membuat performa lebih baik dengan ketentuan ISP pertama 10 Mbps dan ISP kedua 5 Mbps ya. Oke guys, sekarang inilah tampilannya jika sudah dipasangkan kabel-kabelnya ya. Untuk ETH1 router 1 itu jadikan klien. Nah, apa sih gunanya klien itu? Gunanya itu untuk meminta internetnya ya teman-teman dari switch gitu. Nah, untuk ETH2, 3 dan 4-nya dijadikan DHCP server. Nah, untuk di router kedua ini di ETH1 ini dijadikan klien juga ya teman-teman, tapi sumbernya tuh bukan dari switch tapi dari router 1 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi untuk router 1 ETH1 jadi klien, untuk router 2 ETH1 jadi klien. Nah, sisanya itu jadi DHCP server ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk ke konfigurasinya ya, atau aplikasi mikrotiknya. Nah, di sini sudah dalam kondisi reset teman-teman. Kita langsung bikin bandwidthnya dulu ya. Nah, ini sama dengan manajemen bandwidth, ini dilakukan di router 1. Kalau saya di ETH2 ya, bisa aja sih di ETH mana aja, di ETH2, 3 atau 4. Yang penting itu dijadikan DHCP server, bukan DHCP client ya teman-teman. Oke, di sini kita bikin dulu ya IP addressnya, mulai dari ETH1 sebagai klien, ETH2 sebagai DHCP server, dan ETH3 sebagai DHCP server juga ya. Nah, di sini kita bikin DNS-nya dulu. Seperti biasa, servernya 8.8.8. Jangan lupa allow remote request. Nah, di sini bisa dua server ya teman-teman, bisa 8.8.44.44 atau yang pertama. Oke, di sini kita bikin DHCP server dulu ya, DHCP setup. Langsung kita pilih ETH2, next aja. Lalu bikin satu lagi teman-teman, karena kita kan ada dua ISP ya. Nah, ini ETH3 nya teman-teman. Oke, sudah next, ini langsung lanjut aja kita IP firewall NAT. Oke, nah actionnya jangan lupa masquerade ya, jangan lupa apply plus oke ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke queues ya teman-teman untuk membuat bandwidthnya. Nah, tapi sebelumnya ini kita beri nama dulu ya agar tidak pusing gitu. Ini kan masih Ethernet semua ya. Kita ke interface, kita pilih ETH2, kita ganti ya namanya teman-teman sesuai dengan di video. Oke, jangan lupa apply. Oke ya teman-teman, ETH3 nya ya.
Oke, ini sudah diberi nama keduanya. Lalu kita lanjut aja ke Qs ya. Plus. Nah, di sini untuk targetnya itu sesuai ya, ISP1 ETH2, targetnya juga ISP1 ETH2 ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih 10 Mbps ya, karena sesuai dengan studi kasusnya ya teman-teman. Satu ISP 10 Mbps dan satu SP lainnya 5 Mbps ya teman-teman. Oke, nah di sini targetnya jangan lupa ya, ISP1 dan ISP2 itu berbeda gitu. Nah, ini 5 Mbps ya teman-teman, jangan lupa untuk apply. Oke, ini aja semuanya. Nah, ini udah ya beres ya teman-teman untuk konfigurasi di router 1 ini. Nah, tapi kalau penasaran kita bisa cek dulu aja. Nah, di new terminal nih ya guys ceknya. Nah, setelah udah saya cek ke new terminal, kita lanjut aja ke fast.com ya teman-teman. Oke, ini kenapa 4,7? Karena saya menghubungkan laptop ini dengan ETH3 ya teman-teman. Kita akan mengganti routernya ya teman-teman. Kita akan mulai konfigurasi di router 2. Nah, oke guys, sekarang kita sudah masuk ya ke router 2-nya. Sekarang kita bikin DHCP client dulu ya. Nah, di sini DHCP client itu ETH1 dan ETH2 ya. Mohon maaf ya, tadi di penjelasan awal saya menyebutkan DHCP server. Nah, untuk default rootnya 0 ya teman-teman. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut untuk buat IP address-nya ya, untuk ETH4 aja ini untuk membuat IP address-nya. Nah, di sini saya akan membuat 10.20.1/24 ya teman-teman. Jangan lupa untuk menambahkan /24. Dan di sini untuk ETH-nya jangan lupa pilih ETH4. Oke, setelah beres kita buat DNS-nya ya. Nah, di sini bisa 88.88 atau 8844 ya teman-teman. Oke, jangan lupa allow remote request, apply oke. Oke, sekarang kita lanjut bikin DHCP servernya ya untuk ETH4 saja teman-teman. Nah, di sini hanya membutuhkan satu DHCP server aja ya. Nah, next aja sudah. Oke, sekarang kita akan beri nama dulu ya teman-teman ke interface. Untuk ETH1 kita beri nama ISP1 strip ETH1, dan untuk ETH2 nya kita beri nama ISP2 strip ETH2 ya. Nah, kali ini untuk ETH dan nama ISP nya sama ya, 1122 ya teman-teman. Oke, setelah sudah selesai kita ke NAT ya, kita IP firewall NAT. Nah, di sini kita bikin 2 NAT ya teman-teman. Nah, pertama kita actionnya dulu masquerade, lalu ke general. Untuk out interface-nya ETH1 ISP1 ya teman-teman. Jangan lupa apply, copy aja biar lebih cepat. Lalu untuk ini kita ubah out interface-nya aja menjadi ETH2 ISP2 ya teman-teman. Oke, apply, oke. Oke, sudah ada teman-teman. Sekarang kita lanjut buat routingnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk gateway-nya itu kita bikin 192.168.1.1, dan untuk cek gateway-nya itu di ping ya guys ya. Nah, ini tinggal dibuka aja. Lalu untuk distance-nya 1 ya teman-teman. Oke, ini untuk yang keduanya sama juga IP-nya, gateway-nya cuman jadi 2.1 ya teman-teman. Untuk cek gateway-nya ping juga, dan untuk desainnya 2. Nah, oke, setelah sudah selesai semua, kita akan coba cek untuk koneksinya ya. Kita ke new terminal, lalu kita coba ping 8.8.8.8 ya teman-teman. Oke. Nah, berarti sudah ada ya teman-teman untuk internetnya. Oke, sekarang kita lanjut ke firewall NAT-nya ya teman-teman. Bukan NAT, address list ya teman-teman untuk kali ini. Nah, untuk namanya itu kita buat client plus ISP ya teman-teman. Untuk addressnya 192.168.1.0/24. Jangan lupa untuk slash-nya ya teman-teman. Oke, tinggal di apply lalu copy aja ya teman-teman.
Nah, di sini kita cuman ubah untuk addressnya aja ya, jadi 2.0/24. Jangan lupa ya teman-teman, apply copy lagi. Nah, di sini dilakukan sebanyak 3 kali ya teman-teman. Nah, sini kita ubah untuk addressnya jadi 10.20.30.0/24 ya teman-teman. Oke, udah semua ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pre-routingnya. Nah, kemana ini pre-routing? Nah, pre-routing itu ada di bagian Mangle. Nah, Mangle plus lalu ini pre-routing yang pertama ya, teman-teman. Oke. Di lihat saja ya videonya. Oke, sudah pre-routing yang pertama, lalu kita lakukan input ya, teman-teman. Tetap ada di Mangle, di bagian Mangle ya. Nah, untuk input ini kita lakukan sebanyak 2 kali. Sekarang dibuka aja in interface-nya dan lalu pilih ETH1 strip ISP1 ya teman-teman. Nah, setelah sudah kita ke action dan di action kita ubah jadi mark connection teman-teman. Nah, untuk new connection marknya kita ketik secara manual yaitu koneksi ISP1. Oke, apply copy. Nah, untuk koneksi yang keduanya kita ganti aja jadi koneksi ISP2 ya teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke in interface-nya untuk mengganti dari ETH1 jadi ETH2 strip ISP2 ya teman-teman. Oke, setelah sudah kita langsung lanjut aja untuk buat outputnya. Tadi sama 2 kali di chain output kita ganti, lalu untuk connection marknya kita ganti jadi koneksi ISP1 yang sudah kita buat sebelumnya teman-teman. Oke, untuk actionnya kita ubah jadi mark routing ya teman-teman. Nah, untuk new routing marknya jadi routing ISP1 ya teman-teman. Dan untuk output ini passwordnya kita nonaktifkan ya. Nah, apply copy, kita buat output keduanya, kita ganti jadi routing ISP2 teman-teman. Nah, kita juga diganti nih jadi koneksi ISP2. Oke, setelah sudah kita apply oke ya teman-teman. Sekarang kita langsung lanjut lagi ke pre-routing kedua kalinya dan ini dilakukan sebanyak 2 kali ya teman-teman. Tetap di Mangle, chainnya jadi pre-routing, search address listnya jadi client plus ISP ya teman-teman, dan destination address listnya jadi client plus ISP. Jangan lupa diklik tanda serunya ya teman-teman di sebelah kiri. Oke, pre-connectionnya itu jadi 2 strip 0 ya teman-teman. Oke, udah destination address type-nya jadi lokal. Jangan lupa untuk klik invert ya teman-teman. Untuk action-nya jadi mark connection. Untuk new connection marknya jadi koneksi ISP1. Nah, sudah ada. Oke, untuk passwordnya nyala ya teman-teman. Apply copy jadi koneksi ISP2 ya teman-teman untuk rerouting yang 2 kali ini. Nah, untuk search address listnya tetap sama client plus ISP, dan untuk destination address listnya tetap sama client plus ISP. Jangan lupa diklik tanda serunya teman-teman. Nah, untuk per connection crasher ini jadi 2 strip 1 ya teman-teman. Oke, untuk destination address type-nya tetap lokal dan jangan lupa untuk klik invert. Untuk action-nya tetap mark connection. Oke, apply oke. Nah, udah selesai ya untuk pre-routing kedua kali ini. Sekarang kita lanjut lagi pre-routing yang ketiga kalinya, teman-teman. Ini dilakukan sebanyak 2 kali juga. Nah, oke, untuk search address-nya tetap client plus ISP ya, teman-teman. Lalu ke connection mark-nya ya, teman-teman. Nah, sini kita pilih koneksi ISP1. Lalu setelah selesai kita ke actionnya ya teman-teman, kita ganti actionnya jadi mark routing. Nah, oke, di sini kita terus dulu new routing mark jadi routing ISP1 ya teman-teman. Oke, apply copy, selesai. Kita ubah di ininya jadi koneksi ISP2 ya teman-teman. Oke, setelah sudah kita akan lanjut lagi buat routingnya teman-teman. Nah, untuk buat routingnya itu kita ke IP lalu routes. Nah, ini dia. Oke, untuk cek gateway-nya kita buka aja jadi ping. Untuk distance-nya kita 1, dan untuk routing mark-nya kita pilih routing ISP1 ya teman-teman. Oke, nah kita play copy, kita lakukan lagi untuk keduanya. Ini untuk yang kedua kali. Oke, untuk routing marknya jadi routing ISP2 ya teman-teman. Untuk distance tetap 1 ya teman-teman. Oke.
Oke, untuk di gateway-nya ini kita ubah teman-teman ya, jadi ketik manual 192.168.1.1 ya teman-teman. Oke, apply, oke. Nah, untuk yang routing keduanya kita juga ubah ya untuk gateway-nya jadi 192.168.2.1 ya teman-teman. Nah, untuk di gateway bagian routing terakhir ini kita jangan lakukan otomatis ya teman-teman, tapi kita lakukan secara ketik manual. Oke, apply oke. Nah, ini udah selesai semua ya dari semua rangkaiannya dari pembuatan Mangle dan juga routing. Kita coba cek dulu ya, new terminal dulu. Oke, teman-teman, ping. Oke. Nah, udah ada ya teman-teman. Ya, walaupun ada kendala dikit wah. Ini kita cek ke fast.com ya. Oke, akhirnya ya guys ya. Ini semua sudah mencapai targetnya, sudah sampai menyentuh 15 Mbps ya teman-teman. Nah, sekian untuk pengerjaan load balancing ini. Mungkin emang sedikit rumit ya teman-teman ya di bagian Mangle ataupun routingnya, emang agak harus perlu ketelitian lebih gitu, karena kalau kita salah klik akan berimbas ke semuanya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.